baru dinyalain. Bisa, Bu? Harusnya bisa. Ya oke. Berapa orang yang di zaman Yunani ya, puncak kejayaan itu ada pada masa siapa? Yunani nak. Ya, pada masa Alexander Agung. Ya, pada masa Alexander Agung. Pada masa Alexander Agung kita kenal dengan istilah apa? Helenisme. Siapa yang tahu Helenisme? Siapa yang tahu Helenisme? Ayo. Kebudayaan yang berpusat pada kebudayaan Yunani. Helen ini Yunani. Ya, Helenisme. Siapa penggagasnya? Siapa penggagasnya? Ayo. Alexander Agung. Ya, apa yang dilakukan oleh Alexander Agung untuk bisa menggolkan visinya, menjadikan dunia ini berfokus pada Helenisme? Orang-orang bisa berbahasa Yunani, ya. Jadi dia punya prinsip kemanapun kakinya berpijak, ya, tanah-tanah yang dia kuasai di sana harus mempergunakan bahasa Yunani. Bukan hanya bahasa Yunani, tapi juga kebudayaan Yunani. Ya, oke, itu dipahami baik-baik. Nanti selebihnya kalian bisa baca di bukunya Lukas Chandra. Tetapi untuk mempersatukan dunia, wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Alexander Agung, ya, caranya apa? Dia melakukan Helenisasi. Apa yang kemudian dia bangun pada waktu itu? Yang pertama dia bangun itu pusat-pusat olahraga. Makanya Olympic Games, Olimpiade, itu pertama dibuatnya di mana? Di Yunani kan? Sekitar tahun 776 sebelum Masehi. Wow, ini udah Olimpiade keberapa ya sekarang ya? Tetapi awalnya di sana bukan hanya sekadar menyehatkan ya, rakyatnya ya secara fisik, tetapi itu merupakan ajang di mana orang-orang dari berbagai wilayah berkumpul dan dia mempersatukan mereka. Itu keren banget lah orang ini ya. Lalu kemudian dia membangun pusat-pusat pendidikan di mana orang-orang belajar bahasa Yunani. Nah itu ya. Itu anak muda baru 20-an tahun usianya tapi visinya begitu besar. Sayangnya dia tidak menghidupi hidupnya itu dengan baik. Coba kalau dia memerintah lebih lama, wow, mungkin sampai sekarang kita pakai bahasa Yunani kali. Tapi semua sudah di dalam kendali Tuhan yang sempurna, ya. Sekitar umur 33 tahun dia meninggal, dan seperti yang kalian sudah pelajari minggu lalu, dia tidak meninggalkan ahli waris. Dia tidak meninggalkan pewaris tahta, karena usianya juga masih sangat muda. Siapa yang kemudian mengambil alih kerajaannya? Siapa yang mengambil alih? Ayo. Jangan lupa nak, karena itu nanti masa terus sampai ke zaman Romawi kita akan pelajari. Siapa yang mengambil alih? 4 jenderalnya, coba ingat siapa aja itu? Kasander di mana? Makedonia. Siapa lagi? Anisimakus di mana? Di timur. Di mana itu? Turki Asia Kecil. Terus siapa lagi? Ya? Seleukus di mana? Seleukus di Syria. Terus siapa lagi? Ptolemy di mana? Di Mesir. Oke. Dari antara 4 jenderal ini, dinasti siapa kira-kira yang biasanya saling bertarung satu dengan yang lain dan membuat Palestina itu dalam keadaan terjepit? Ya, Ptolemy dan Seleukus. Ptolemy ada di mana?
Dinasti Ptolemy itu ada di Mesir. Seleukus ada di mana? Ada di Syria. Oke. Nah, ingat baik-baik kemarin kan kalian sudah belajar, Ibu sampai bikin bagan tapi belum sempat menjelaskan ya. Pada waktu orang Yahudi, ingat ya, jadi Palestina itu kejepit kan antara Syria dan Mesir ya. Mesir di bawah dinasti Ptolemy, Syria di bawah dinasti Seleukus ya. Setiap kali mereka berperang, yang kejepit yang di tengah. Kalau yang menang itu adalah Mesir, pasti daerah Palestina itu menjadi miliknya Ptolemy. Tapi kalau yang menang itu Syria, pasti Palestina jadi miliknya Seleukus. Oke. Nah, ingat itu baik-baik. Pada masa Ptolemy menaklukkan Syria, artinya Palestina di mana orang Israel ada di sana tinggal, mereka menjadi bagian dari Mesir. Ya, oke. Di awal-awal ketika Ptolemy itu memerintah, dia memperlakukan orang Israel dengan kejam kan? Begitu kata Lukas Chandra dan begitu kata ahli sejarah. Tetapi kemudian pada akhirnya lambat laun dia jadi baik sama mereka. Betul seperti itu? Ibu sebenarnya hanya refresh apa yang kalian sudah diskusikan kemarin. Ya. Sampai kemudian pada masa Ptolemy II, apa yang terjadi pada waktu itu? Ya, Ibu berharap begini, ketika kita belajar sejarah, kita bukan hanya sekedar menghafal tahunnya, menghafal kronologinya, tapi kamu harus lihat apa yang ada di balik sejarah itu. Bagaimana kamu bisa melihat tangan Tuhan memelihara orang Israel. Karena sekali lagi ketika kita belajar perjanjian lama, kita akan bertemu di sana ya dengan Israel sebagai sentral. Ingat baik-baik ya. Maka ketika kita belajar sejarah untuk kemudian masuk ke perjanjian baru, tetap aja Israel adalah sentral. Orang Yahudi itu adalah sentral. Bisa dipahami sampai di sana? Ya, jadi temukan itu bukan hanya sekedar Bu Ivon kasih pertanyaan mesti dijawab. Nah, itu SMA. Kalau kamu hanya sekedar menjawab, oh iya ini nih tahun begini Bu, yang memerintah ini. Ya, tapi kamu harus menemukan jejak Tuhan di balik itu. Bisa dipahami? Sama aja kan kamu ketika ulang tahun ke-20, kamu bukan hanya sekedar merayakan kamu 20 tahun. Tapi kamu harus bisa menemukan jejak Tuhan di 20 tahun itu apa. Ya. Sama orang Israel juga begitu. Ketika mereka bisa melihat jejak kaki Tuhan dalam sejarah mereka, itu yang membuat mereka kuat sebagai satu bangsa. Oke, pada waktu Ptolemy itu memerintah, pada Ptolemy yang kedua, ya, apa yang dia berikan kepada orang Yahudi? Kontribusi apa yang dia lakukan untuk agama Yahudi? Hayo. Apa? Iya, mereka sangat menghargai, tapi apa lagi? Untuk agama Yahudi. Ayo, dia bersahabat betul, apalagi? Khusus agama Yahudi. Dia mendirikan perpustakaan di Alexandria, ya betul, tapi apa lagi? Untuk agama Yahudi. Oi, ayo jangan diam dong nak, lupa ya. Merampungkan Septuaginta, jangan lupa itu ya. Merampungkan Septuaginta. Oke, apa itu Septuaginta? Siapa yang tahu? Apa? Kanon Yunani. Apa itu kanon Yunani? Kitab-kitab di dalam perjanjian lama yang berbahasa Ibrani diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Kenapa diterjemahkan dalam bahasa Yunani? Hah? Karena orang Israel sudah nggak ngerti lagi bahasa Ibrani. Ya, ketika mereka di pembuangan mereka pakai bahasa Kasdim, mereka pakai bahasa Aram. Tetapi jangan lupa, ya, pada waktu Helenisme itu terjadi, orang-orang kemudian berbahasa Yunani. Jadi sebenarnya meskipun ini Ptolemy ya memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi orang Yahudi dengan menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, tapi di situ juga ada politiknya, bukan? Ya. Jadinya gimana? Orang Yahudi kan jadi harus pintar bahasa Yunani dong, supaya bisa baca mereka punya kitab suci.
Oke? Ya, Ibu berharap kita diskusi ya, Nak ya. Ibu nggak mau ngomong sendiri. Ayo. Ya, kalau ada yang mau memberikan pendapat jangan takut salah di kelas ini. Nah, itu yang terjadi. Terus kemudian ya, sampai Ptolemy berapa? Coba lihat catatanmu. 3, 4, hah? Terus aja. 5, ayo, setelah 5 masih ada enggak? 6. Kamu pakai Lukas Chandra jilid 6? Ayo, Lukas Chandra bilang apa? Sampai Ptolemy? Sampai Ptolemy 5, ya. Sampai Ptolemy 5, tapi kemudian pada waktu itu kerajaan yang dikendalikan oleh Ptolemy ini semakin lama semakin memudar kekuatannya. Nah, ini kan ada di Mesir. Ini merupakan kesempatan bagi dinasti Seleukus yang dari Syria untuk kemudian menyerang ke Mesir. Oke. Nah, inilah awalnya orang-orang Yahudi yang tadinya mereka itu di bawah jajahannya Mesir, ya, dinasti Ptolemy pindah ke Seleukus. Oke, apa bedanya di bawah pemerintahannya Seleukus? Ya? Oke, gimana? Bisa satu jelaskan supaya bisa kedengaran? Ayo, 10 menit aja kita bahas ini lalu kita lanjut ke Makabe. Ya, udah, kamu udah lanjut ke Antiochus 4 ya. Oke, sebelumnya gimana? Lupa ya, nah ini 6 SKS loh. Ayo dong, lihat buku, lihat catatan. Lihat aja materinya. Yuk buka lagi Lukas Chandra bilang apa? Coba lihat orang Israel, orang Yahudi di bawah pemerintahannya Seleukus. Coba lihat. Antiochus ketiga. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Oke, sehingga pajak harus pajak harus dinaikkan dan itu menjadi bagian dari orang Yahudi untuk membayar pajak. Oke, apalagi kira-kira? Ayo. Oke. Ya, ini orang Yahudi. Ya, terbagi 2 kelompok ya. Ini pro-Helenis. Lalu kemudian ini pro-Taurat. Kasidin ya, S-nya 2 ya. Pro-Helenis. Jadi orang-orang Yahudi juga happy ya. Mereka juga memiliki kebanggaan tersendiri ketika mereka bisa bahasa Yunani. Waktu mereka bisa, badan mereka six pack. Gitu ya. Kayak olahragawan Yunani, waduh itu mereka happy. Bahkan nanti di masa Antiochus Epiphanes yang keberapa tuh? Keempat ya. Di bawah bait suci itu dia bangun satu arena kan? Untuk nge-gym, bayangin aja. Ya, orang-orang Yahudi pakai topi gede kayak orang Yunani dan seterusnya. Mereka bangga. Ya, itu yang disebut dengan orang-orang pro-Helenis. Kalian bisa bayangkan orang Yahudi itu yang begitu kuat dengan Tauratnya. Ya.
Mereka berusaha memagari mereka punya rakyat supaya apa? Tidak terdistorsi, tidak terpengaruh oleh budaya lain. Karena bagi mereka, budaya yang harus mereka jalankan itu adalah yang diturunkan betul-betul dari nenek moyang mereka, orang Yahudi. Nanti kita akan belajar di agama ya, bahwa tatanan sosial orang Yahudi itu dipengaruhi oleh tatanan agama. Segala sesuatu yang terjadi di dalam urusan apapun juga di masyarakat itu dipengaruhi oleh tatanan agama. Budaya mereka dipengaruhi tatanan agama. Pendidikan mereka dipengaruhi oleh tatanan agama. Keren gak? Ya. Jadi radikalnya mereka sama Taurat mereka, itulah yang membuat mereka itu nggak mau. Waktu budaya Yunani ini sudah mulai merambah masuk sampai ke Yerusalem. Bisa dipahami nggak sampai di sana? Jadi pada waktu budaya Yunani itu digaungkan oleh Alexander Agung, tidak semua orang Yahudi terima, tidak semua. Ya, makanya orang Yahudi yang pro Taurat ini, mereka tidak mempergunakan kanon Septuaginta. Mereka mempergunakannya apa? Kanon Ibrani, Torah, Nebiim, Ketubim, pakai itu mereka. Tapi yang di pembuangan pakainya kanon Yunani, Septuaginta, kanon Alexandria. Bisa lihat bedanya? Ini orang-orang Yahudi yang betul-betul kuat dengan mereka punya mereka punya prinsip kepercayaan kepada Tuhan, ya. Mereka pegang Taurat. Nah, ini yang pro-Helenis ini biasanya nanti kalian kan sudah pelajari kemarin, ini benar-benar kerjaannya apa? Menjilat pemerintah tuh, ya. Pada masa Syria kan? Wah, ini adalah pengkhianat-pengkhianat bangsa sih sebenarnya. Mereka lah yang seringkali memberikan informasi kepada penjajah, tapi penjajah kemudian memperlakukan mereka dengan baik. Maka nanti selalu akan terjadi peperangan antara dua ini. Ya. Selalu akan jadi peperangan antara orang-orang Yahudi yang pro-Helenis dengan orang-orang Yahudi yang ortodoks, kaum Kasidin. Selalu itu. Ya. Dan di masa Antiochus Epiphanes, waduh, ini betul-betul jadi satu pergolakan yang sangat luar biasa. Ya, Antiochus Epiphanes itu seringkali dalam sejarah suka disebut dia sebagai antikris. Ya gitu. Kenapa? Karena dia begitu jahat kepada orang Yahudi. Dia memperlakukan mereka dengan sangat-sangat kejam. Itu Antiochus Epiphanes. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang terjadi pada masa Antiochus Epiphanes? Orang Kristen? Orang Kristen belum ada waktu itu, bro. Ya? Mereka menghancurkan, ya dia memimpin. Namanya siapa? Antiochus 4 Oke. Siapa yang bisa jelaskan sejarahnya singkat? Siapa ini Antiochus Epiphanes? Ayo nak, ayo. Oke. Dia menindas orang Yahudi, dia mendirikan patung Zeus di dalam bait Allah, ya. Kalian bisa melihat betapa marahnya. Yang marah siapa? Bukan ini. Yang marah ini, kaum Kasidin ini. Ya, oke. Apalagi kira-kira? Ya, kena prank katanya. Ya, itu nanti di akhir-akhir cerita. Tapi apa?
yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes? Selain itu. Hah? Oke, nanti kalian bisa inventarisir. Ibu mau kalian inventarisir. Oke, salah satu yang dilakukan, kejahatan agama yang dilakukan Antiochus Epiphanes, dia berpikir bahwa jabatan imam besar itu bagian dari politik. Ayo, siapa yang tahu nih pelajaran perjanjian lama, jabatan imam besar itu harus dari suku siapa? Suku apa? Suku Lewi. Suku Lewi pun harus dari keluarga siapa? Hah? Keluarga Harun. Walaupun kamu suku Lewi, tapi kalau kamu bukan keluarga Harun, kamu bukan keturunan Harun, kamu tidak diperbolehkan menjadi menjadi imam. Ya. Oleh sebab itu pada masa Antiochus Epiphanes, orang berlomba-lomba cari muka supaya apa? Diangkat jadi imam. Diangkat jadi imam. Gunanya apa sih jadi imam? Bukan supaya kamu itu bisa menjadi orang yang jadi role model dalam agama. Enggak. Tetapi kedudukan sebagai imam besar itu menguntungkan secara politik dan ekonomi. Karena dekat dengan penjajah. Dan itu terjadi. Makanya Yesus sampai marah kan kepada orang-orang yang ada di bait suci. Kenapa? Mereka itu mereka punya luar aja rohaniawan, tetapi kepentingan pribadi semua di dalam. Ya, maka Yesus sampai membalikan meja penukar uang kan? Wah, itu tuh sejarahnya tuh banyak di belakangnya. Jadi Antiochus Epiphanes, dia itu mengangkat imam besar menurut seleranya. Orang-orang yang menurut dia itu pro dia. Tapi orang-orang ini bukan berasal dari suku Lewi. Waduh, marah dong yang ini. Waduh, itu pokoknya nih ya. Jadi itu sudah masalah demi masalah yang numpuk, yang kemudian mengakibatkan revolusi nanti. Lalu kita akan masuk ke zaman Makabe. Ya. Ya tadi Johan bilang kena prank. Ya, jadi Antiochus Epiphanes pada suatu kali dia pergi berperang ke Mesir. Oke, waktu dia pergi berperang ke Mesir, orang Yahudi mendapat kabar Antiochus ini tewas di medan perang. Waduh, mereka happy dong. Selama ini orang satu ini yang betul-betul sangat kejam pada orang Yahudi. Jadi mereka merayakan pesta. Di Yerusalem mereka merayakan pesta karena mereka dengar Antiochus Epiphanes, raja Syria itu meninggal di medan perang. Ya, pasang mercon. Dulu ternyata udah ada mercon. Ya, tapi nggak tahu merconnya kayak apa. Pengen tahu juga sih. Kayak apa mercon waktu itu ya? Bayangin aja. Ya sekitar tahun 165-an lah. Sebelum Masehi, merconnya kayak apa, bentuknya kayak apa, bunyinya kayak gimana. Nggak tahu dah ya. Mereka sedang merayakan kemenangan. Kenapa? Orang yang jahati mereka meninggal. Ternyata masih hidup dia ya. Waktu dia mendengar bahwa orang-orang Israel itu happy ya karena ada kabar dia meninggal, maka kemudian dia mulai menyusun strategi balas dendam. Dia berpikir bahwa pasti ini nih yang bikin yang nyebarkan hoax itu pasti ini nih golongan Taurat ini, golongan Ortodoks, golongan Kasidin. Maka dia balik ke Yerusalem lalu dia balas dendamkan. Puluhan ribu orang Yahudi itu mati dia bantai. Ya, banyak yang dia tawan, puluhan ribu juga yang dia tawan. Ya, 40 ribu yang mati, 40 ribuan yang ditawan, itu menurut sejarah. Tapi bukan yang pro Helenis. Dia tahu yang cari gara-gara itu adalah orang-orang ini, Ortodoks. Orang-orang Kasidin. Wow, ya. Itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Yang dia lakukan, dia betul-betul menajiskan bait Allah. Bayangkan di bait Allah, orang bisa masuk keluar dengan bebas. Ya, padahal itu ada tempat kudus yang bahkan orang-orang biasa tidak bisa masuk ke situ. Hanya para imam. Tapi dia masuk ke sana dan dia menajiskan. Dia percikan darah babi ya ke seluruh ruangan di bait Allah. Itu kerjaan ini makhluk yang namanya Antiochus Epiphanes. Tapi ingat baik-baik, Ibu selalu mengatakan kepada kalian, yuk, justru di saat-saat seperti itu, orang Israel
mereka itu justru menguatkan mereka punya barisan. Merapatkan barisan. Kenapa? Ini dia ya. Gelora untuk membela mereka punya agama itu semakin memuncak. Itu pada masanya dia, Antiochus Epiphanes. Nah, disinilah kemudian memunculkan zaman Makabe, ya. Jadi Antiochus Epiphanes punya kerjaan dan kekejamannya itu melahirkan satu zaman, namanya zaman Makabe, ya. Zaman Makabe, apa itu zaman Makabe? Wah, ini revolusi. Kalau bisa dikatakan perlawanan besar-besaran dari orang Yahudi. Khususnya orang Yahudi yang ini nih, ortodoks ini. Ya, kaum Kasidin ini, ya, mereka tidak rela mereka punya agama itu diobok-obok oleh orang lain. Jadi sebenarnya ini perang agama kok. Dua-dua agama Yahudi kan, ini orang Yahudi kok. Tetapi yang satu menerima budaya Yunani, yang satu tetap berpegang pada mereka punya budaya Yahudi aja. Tidak usah dicampur baurkan. Ini yang terjadi, ya. Begitu jahatnya Antiochus Epiphanes ini, sehingga kemudian masuk ke zaman Makabe. Yo, siapa yang bisa jelaskan zaman Makabe itu dimulai dari seorang imam yang tua, namanya siapa? Matatias. Wah, keren banget. Jadi imam ini karena dia sudah tua, dia pindah ke satu kampung kecil namanya Modin. Waktu dia ada di sana, dia mendengar bagaimana Epiphanes ini obok-obok bait suci. Dia bersama dengan kelima orang anaknya itu mengoyakkan pakaian mereka, berkabung, mereka betul-betul menangis kepada Tuhan. Ya, sampai kemudian pada suatu kali menurut sejarah, tentara-tentara ini kan datang ke kampung itu ya. Lalu kemudian justru mereka merayu imam ini, Imam Matatias untuk apa? Ikut aja deh kata-kata pemerintah Yunani ini loh, Syria ini, ikutin aja. Waduh, ya. Terus kemudian pada waktu itu kan mesbah itu dibawa, didirikan di mana-mana. Waduh, penyembahan terhadap dewa itu digaungkan di mana-mana. Tapi pada waktu itu justru Matatias bangkit dan dia bunuh orang yang pada waktu naik ke mesbah kan. Dan ternyata apa yang kemudian terjadi selanjutnya? Ya, dia angkat bendera perang atas nama agama. Jadi memang dari dulu itu perang atas nama agama itu ya oke. Kalian masih ingat istilah KRM? Sempat bahas itu di perjanjian lama. KRM? Udahlah, cari tahu aja nanti kalau ibu jelasin nggak kelar kita. Itu perang suci. Oke, ya. Coba lihat apa yang dilakukan oleh anak-anaknya Matatias. Matatias itu memimpin satu gerakan revolusi dan ternyata banyak orang Yahudi yang tetap pro kepada mereka, ya. Pro kepada Taurat. Sehingga banyak yang berkumpul di goa-goa kan? Mereka menyusun kekuatan di sana. Waduh, mereka bisa lawan loh pemerintah Syria pada waktu itu. Oke, anak-anaknya siapa aja? Siapa aja? John, Simon, Yudas, Eleazar, Jonathan. Siapa yang menggantikan bapaknya yang pertama tuh? Yudas. Makanya kemudian dia disebut Yudas Makabe. Orang-orang memberikan julukan pada waktu itu Yudas Makabe. Kenapa? Makabe itu artinya pemukul palu agama. Gila banget ya. Ini anak-anak yang dididik untuk cinta Taurat. Bayangkan 5 anak ini. Mereka yang memimpin pergerakan meskipun satu mati konyol ya. Ya ditimpa gajah mati toh. Siapa? Eleazar ya? Ditimpa gajah mati. Tapi itu justru menunjukkan mereka tuh berjuang mati-matian. Ya, berjuang mati-matian. Oke. Coba kalian lihat lagi bukunya, lalu kalian silakan. Ibu mau kalian bukan hanya menemukan fakta sejarah, tapi kalian menemukan fakta teologis di sana. Silakan coba baca, 10 menit aja. Buka buku Lukas Chandra. 10 menit cukup enggak ya? Ya enggak boleh lama-lama karena udah mau pukul 10. Kita mesti masuk di zaman Romawi.
Coba kalian lihat, bukan hanya fakta historis, apa fakta teologis dari peristiwa ini? Di tengah kekejaman dari penjajah, apa kira-kira yang membentuk orang Israel di hadapan Tuhan? Yuk, lihat fakta teologisnya. Ayo yang belum pernah bersuara, ayo perempuan-perempuan, ayo. Ngomonglah. Diskusi boleh dengan teman di samping, ya. Jangan-jangan ada yang nggak ngerti ibu suruh apa. Coba lihat masa-masa itu. Masa-masa di zaman Makabe. Apa yang dilakukan oleh anak-anak Matatias, bahkan termasuk dari Matatias sendiri. Kamu temukan jejak Tuhan di situ gitu. Bagaimana Tuhan memelihara orang Israel.
Oke, sudah bisa diskusi? Siapa yang mau memulai? Ayo. Jangan takut salah. Ayo. Siapa yang mau memulai? Apa yang kalian bisa temukan di cerita di zaman Makabe ini? Ya udah selesai, yuk. Nggak usah lihat lagi, yuk. Oke, yuk kita konsentrasi aja. Selesai dulu bacanya di handphone, ayo kita diskusi. Saya baca surat yang saya dapat itu di mana ada pertolongan Tuhan di setiap peperangan mereka, di mana mereka kan perang dunia, tapi mereka tidak pernah tangkap gitu. Terus mereka ini kalau mereka awalnya kecil tuh, cuma dari rekrut prajurit sama sukarelawan. Terus tiba-tiba dengan peperangan mereka yang dipimpin pertama oleh Matasia itu kan membuat kayak yang lain tuh keren, mereka berani untuk melakukan sebuah gerakan gitu. Terus mereka mulai bergabung sedikit. Nah, apalagi kalau Daniel Pedic itu Yonatan itu kan hampir bubar itu karena pemimpinnya kan meninggal. Tapi di zaman kepemimpinan Yonatan ini malah makin naik lagi. Yang awalnya perangnya gerilya, Yonatan malah bisa jadi imam kalau nggak salah. Terus dia malah peperangannya dia bukan cuma tentang perang gerilya, tapi perang di dalam pemerintahan itu sendiri. Itu adalah hal yang nggak pernah terduga sih. Itu yang sekitar saya baca. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ruben. Ada dua. Yang pertama adalah ketika ada salah satu orang Yahudi yang akhirnya membantu Kaisar untuk niatnya mau ngasih persembahan ke Kaisar, tapi di tengah perjalanan dengan ya kata-kata di bukunya sih dengan semangat yang membara, Matatia langsung sama anaknya langsung mengkorok orang itu atas nama kebenaran. Tetapi itu poin utamanya memang bukan orang Yahudi menurut orang Yahudi, tapi adalah kebenaran itu gak bisa dikompromikan dengan apapun. Lantas itu pun berlanjut ke orang-orang Yahudi yang berada di bawah pemerintahan Raja itu. Mereka diserang oleh orang-orang itu di hari Sabat. Sedangkan orang Yahudi sudah jelas tidak boleh makan apapun dari Sabat. Cuman ini mungkin berkaitan dengan apa yang dikatakan di kemudian hari bahwa bukan soal hari Sabat itu bukan soal tidak boleh tidak makan apapun, tapi sampai istirahat tidak boleh istirahat dulu. Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Siapa? Ayo nak. Oke, good nak. Ada lagi yang lain? Terima kasih. Ada yang lagi yang lain? Jadi Ibu berharap bukan hanya sekedar membaca teks dalam kaitannya dengan sejarah, tapi kamu harus melihat makna teologis di baliknya. Ada lagi? Oke. Pada masa Antiochus Epiphanes betul-betul bait suci itu dinajiskan kan? Lalu pada masa siapa di zaman Makabe yang kemudian dia tabiskan bait suci waktu mereka masuk ke Israel, masuk ke Yerusalem. Mereka sampai menangis ketika melihat bait suci itu begitu najisnya, ya. Begitu najisnya. Pada masa siapa? Pada masanya Yudas Makabe. Oke.
Maka ada satu hari raya di Israel yang sampai sekarang itu mereka tetap lakukan. Hari raya penabisan bait suci. Ya, untuk mengingat bagaimana Antiochus Epiphanes ini sudah membuat najis bait suci dengan persembahan-persembahan untuk dewa-dewanya yang dia taruh di situ, ya. Tapi kemudian di masanya Yudas pulihkan semuanya. Dia kembalikan semuanya, bahkan dia bakar semua, dia hancurkan semua mesbah-mesbah yang ditujukan kepada dewa-dewa. Itu yang disebut sebagai hari penabisan bait suci, atau orang Israel menyebutnya hari raya Hanukkah. Itu dia, ya. Jadi hari raya Hanukkah itu merupakan satu perayaan untuk mengingat bagaimana Tuhan sudah membela orang Israel. Itu hari raya Hanukkah. Masih ingat pada waktu Yesus berusia 12 tahun, dia pergi ke bait Allah pada hari raya apa? Hari raya apa? Hah? Coba lihat, ayo ada di mana itu di Perjanjian Baru. Coba cari informasi. Waktu Yesus berumur 12 tahun, itu adalah hari rayanya, hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Kenapa? Tanggal 25 Desember tahun 168 sebelum Masehi. Antiochus Epiphanes menajiskan bait Allah. Lalu kemudian tahun 165, benar ya? Sebelum Masehi, tanggal 25 Desember, persis sama 25 Desember. Itu adalah waktu di mana Yudas masuk ke bait Allah. Lalu kemudian dia sucikan bait Allah. Itu yang disebut sebagai hari raya Hanukkah. Ya. Lalu kemudian, oh kalau begitu dikait-kaitkan dong. Yesus lahir, memang Yesus lahirnya tanggal 25 Desember kok. Nanti kalian belajar sejarahnya. Itu ada kaitannya dengan hari raya Hanukkah. Maka waktu Yesus datang ke bait Allah di hari raya penabisan, ada di mana itu? Oi, ibu kan suruh kalian cari. Iya, bukan di Yerusalem, di Injilmu di mana itu? Coba ayat berapa? Coba baca. Yesus, coba lihat itu pada hari apa? Coba lihat, ada nggak di situ informasinya? Pada hari raya Paskah, hari pembersihan bait suci itu sebenarnya, ya. Yesus ada di bait Allah dan dia hari itu ulang tahun. Yesus ulang tahun ke-12, ya. Makanya Yesus pada waktu itu sempat tersesat kan? Tersesat menurut bapak ibunya toh. Karena menurut pemahaman dalam konteks budaya orang Israel, anak laki di bawah usia 12 tahun itu sama mamanya. Kemana-mana sama mamanya, ya. Tapi hari itu ulang tahun. Waktu pergi ke Israel dari Nazaret kan, Yusuf pikir Yesus itu sama mamanya. Maria pikir Yesus sama bapaknya. Kenapa? Karena hari itu ulang tahun. Kan harusnya kalau udah 12 tahun udah ikut bapaknya. Ya, jadi wanita dan pria itu tidak berjalan bersama-sama ketika mereka ziarah ke Yerusalem. Ya. Yang wanita duluan. Kenapa? Masak dulu. Karena kan mereka akan ada beberapa perhentian. Jadi yang wanita duluan berangkat supaya kalau ada bapak-bapak udah muncul tinggal kelar makan modom. Oh enggak ya. Tinggal makan. Gitu. Itu dia ya. Nah, jadi waktu kembali dari Yerusalem menuju ke Galilea udah 12 tahun dong. Maria pikir ya udah dong, ambil alih lah ya. Yesus sama Yusuf ya. Yusuf pikir kan baru 12 tahun hari ini. Ya udah berarti mungkin masih sama mamanya ya, dalam perjalanan lihat-lihatan loh, mana si Yesus. Ya. Maria bilang, aku pikir sama kau. Oh, kok jadi orang Batak ya Maria? Ya, Yusuf tampu bolon. Ya gitu dia ya, jadi itu kondisinya. Yesus sedang ulang tahun di hari raya Hanukkah. Oke, itu dia. Jadi bisa lihat bagaimana tangan Tuhan itu betul-betul memelihara providensia Allah itu, pemeliharaan Allah begitu sempurna atas perjalanan sejarah bangsa Israel. Keren banget. Ya, keren banget, luar biasa. Ya, oke.
Siapa kira-kira yang terakhir memerintah dari zaman Makabe ini? Hah? Simon. Setelah Simon, selesailah sudah kan 5 putranya Matatias? 5 putra Matatias selesai. Ya, jadi dinasti Makabe selesai. Maka kemudian digantikan dengan dinasti baru namanya Hasmonean. Dinasti Hasmonean setelah zaman Makabe. Setelah dinasti Makabe digantikan dengan dinasti Hasmonean. Siapa itu dinasti Hasmonean? Generasi selanjutnya dari Makabe. Bisa dipahami enggak? Gitu ya, anak cucune gitu. Karena mereka itu menjadi orang-orang yang dihormati di Israel. Mereka dianggap sebagai keluarga penyelamat. Bayangkan mereka ini orang-orang yang bisa memimpin gerakan revolusi melawan pemerintah pada waktu itu yang menajiskan agama mereka. Maka generasi berikutnya, ya anak cucu dari Makabe itu, anak cucu dari Makabe, ya anak cucu dari, cucu lah ya, cucu dari Matatias, ya, itu tetap mendapatkan kehormatan untuk memimpin di Israel. Yang pertama itu namanya Hikarnus, ya kan? Hikarnus. Bukan tetanus, Hikarnus, bukan Erkanus. Hah? Oh, Hikarnus Kayage. Oh, gitu. Hikarnus Kayage. Terus ini Erkanus Makabe. Oh. Oke, gini. Pada waktu dinasti itu berganti, ya kalian masih ingat bagaimana hebatnya ya ke-5 putra Makabe itu ya, 5 putra. 5 putra Matatias ya. Mereka memimpin revolusi agama di Israel. Nah, ketika kemudian ke generasi selanjutnya, generasi kedua ini dinasti Hasmonean berubah. Berubah ya. Jadi mereka tuh fokusnya bukan lagi membela agama. Tapi sudah ada intrik politik di situ. Gini ya. Di ini, dinasti Hasmonean ini, ya mereka tidak seperti nenek moyangnya mereka, tidak seperti opanya, tidak seperti opungnya, ya. Mereka tidak memiliki kecintaan yang begitu luar biasa kepada agama Yahudi sama seperti nenek moyangnya. Akibatnya apa? Terjadi pemberontakan di sini, ya. Masih ingat nggak mereka ini didukung oleh ini kan? Hasidin toh? Siapa itu Hasidin? Orang Yahudi yang ortodoks, ya, betul-betul memegang Taurat, itu dia. Jadi kelompok Makabe, Reval dengar ini Bu. Jadi kelompok Makabe itu, dinasti Makabe itu betul-betul didukung oleh kaum Hasidin. Nanti kalau ada tulisan Hasidin itu sama. Hasidin, nanti ngomongnya Hasidin soalnya di sana. Ya, Hasidin, bukan lagi Kasidin. Jadi pergerakan dari Makabe itu didukung sepenuh oleh orang-orang yang pro Taurat. Ya, kelompok ortodoks. Tetapi ketika kelompok ortodoks melihat bahwa keturunan selanjutnya dari Matatias, ini yang disebut dengan dinasti Hasmonean, mereka tidak murni lagi seperti nenek moyang mereka, ini mulai memisahkan diri. Karena ini dilihat bukan lagi pejuang agama, sudah jadi pejuang politik. Sudah mulai bermain mata, ya. Iya. Gitu. Hasmonean. Maka kelompok Hasidin ini memisahkan diri. Ya. Mereka kemudian kelompok Hasidin ini yang tadinya pro Taurat ini, mereka kan sebenarnya pendukung utama dari zaman Makabe. Tetapi ketika ini sudah mulai bengkok mereka punya perjuangan, kelompok Hasidin memisahkan diri, mereka mengkhususkan belajar Taurat. Dari sinilah muncul namanya orang Farisi.
Oh apa? Ya. Kita akan ketemu mereka nanti di perjanjian baru ya. Ya. Saking kuatnya dengan Taurat sampai akhirnya ya jadi orang-orang munafik lah istilahnya menurut Yesus. Oke. Nah, masih ingat dengan pro-Helenis? Pro-Helenis ini sebenarnya ya, oke, siapa kemarin yang bertanya ke Ibu ya? Kok menengah ke bawah jauh lebih memegang Taurat? Karena menengah ke bawah itulah yang ini di sini. Tapi kaum bangsawan gitu ya. Satria ini ada di sini pro-Helenis karena mereka kan punya kepentingan. Gitu. Nanti dari pro-Helenis ini muncul namanya kaum Saduki. Para imam, orang-orang kaya, makanya ibu bilang ini imam-imam kalau mereka ada di Jakarta, yang di Villa Bogor itu punya mereka semua itu. Hah? Karena memang dari dulu itu suka dekat dengan penjajah, suka dekat dengan penjajah. Rumahnya di Kemang. Oke, bisa dilihat di sini. Ya, jadi sekali lagi kalau kita belajar sejarah pasti itu ada kaitannya dengan pembelajaran berikutnya. Jangan sampai keputus. Ya. Jadi dua-dua ini di perjanjian baru mereka sahabat enggak? Hah? Berantem terus karena memang dari dulu berantem. Tapi mereka pernah bersahabat ketika apa? Ketika melawan Yesus. Ya kan? Pokoknya kalau sudah ada kepentingan, sama kalau kita lihat partai politik kan? Duh. Ya, musuh-musuhan tapi kalau sudah punya kepentingan menghancurkan yang satu bisa cipika-cipiki itu ya. Padahal sebenarnya ya prinsip beda, visi beda. Tapi supaya yang ono dikalahkan, dua ini ya itu dia. Oke, nah ini ya, jadi ini ya, Saduki dengan orang Farisi, kalau dilihat mereka punya, nanti masuk ke agama, minggu depan kita masuk ke agama ya, kita akan belajar mereka siapa ya, apa kira-kira mereka punya prinsip-prinsip agama. Oke, sampai di sini adakah yang mau bertanya? Ini sudah 10.15. Pak Roy, ayo Pak Roy. Bentar ya nak. Tuh. Yo nak, yuk dengerin. Oke, makasih Pak Roy. Bangsa Israel itu tidak pernah menjadi bangsa merdeka. Oke? Tidak pernah jadi bangsa merdeka. Ingat baik-baik ya, tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan utara dihajar oleh Asyur. Tahun 586, 597, 605 sebelum Masehi dihajar oleh Babel. Nggak pernah jadi bangsa merdeka. Yang dibuang ke Babel yaitu di bawah taklukan Babel. Babel dikalahkan oleh Persia, jadi di bawah taklukan Persia. Persia di bawah ditaklukan Yunani. Yang ada di pembuangan di bawah taklukan Yunani. Lalu gimana yang ada di Yerusalem, yang ada di Yudea?
Ya, ingat bahwa mereka juga memberontak kan? Yeremia tidak ke Babel, tetapi mereka kemudian menyingkir ke Mesir. Apakah di situ tidak dikuasai oleh pemerintah? Bukan, pemerintah penjajah tetap aja Babel, waktu Babel memerintah, Yudea dikuasai Babel. Pindah ke Persia, tetap juga Yudea dikuasai Persia. Terus seperti itu, ya. Sampai kemudian di masa ini Yunani terpecah, tetap aja orang Israel itu nggak pernah menang, nggak pernah lepas dari penjajahan. Makanya itu hebat banget, tapi justru di situ semakin mereka ditindas, Allah mereka tuh semakin bekerja. Itu tuh yang menunjukkan sampai sekarang. Makanya ibu bilang, kamu kalau nggak percaya Tuhan ada, kamu pergi ke sana dan lihat itu bangsa. Kecil begitu tetapi cabai rawit. Ya, kenapa? Karena mereka punya Allah yang besar. Ya, nah itu tuh yang mesti kita pahami di dalam sejarah. Jadi mereka itu nggak pernah lepas. Pada waktu Yunani dikalahkan oleh Roma, jadi taklukan Roma. Makanya mereka kan betul-betul pengen meneriakan, aduh Mesias itu datang kapan ya? Mereka lelah loh. Kenapa lelah? Ratusan tahun mereka punya stempel apa? Budak. Nggak pernah jadi negara merdeka. Ya, betul-betul, waduh itu. Tapi itu umat kesayangan Allah. Ya udah, waktu yang membuktikan kan. Tapi nggak pernah. Tahun berapa mereka bisa merdeka? 1904 berapa? Kok 45 sih? Israel merdeka? Hah? Coba lihat, Israel merdeka bisa googling kok. 93. Coba lihat, Israel merdeka tahun berapa? Itu pun tidak semua mengaku Israel merdeka, termasuk Indonesia. Berapa? Iya, 3 tahun setelah kita. 1948. Apakah semua negara mengakui? Enggak, buktinya Indonesia belum punya hubungan diplomatik, belum mengakui kemerdekaannya mereka. Makanya kalau lihat mereka itu punya pertahanan yang begitu kuat, kenapa? Udah terlalu sering kebobolan gitu, ya. Udah terlalu sering ditaklukkan musuh. Ya. Nanti ke gerakan Zionis. Oh, itu kerinduan untuk pulang, ya, kerinduan untuk membangun kembali bait suci. Makanya kan itu sekarang, wah itu udah nggak tahu deh, udah berapa banyak kali kalian mendengarkan nubuatan, mendengarkan seminar-seminar tentang itu, pembangunan bait suci kembali, ya. Bahkan ya menurut prediksi sebenarnya harga emas di dunia ditentukan oleh mereka. Karena mereka tuh sedang mengumpulkan banyak sekali emas untuk membangun kembali bait suci, bahkan harus lebih megah dari apa yang pernah dibangun oleh Salomo. Jadi itu diam-diam kita nggak tahu di mana lumbung mereka gitu ya. Who knows? Tapi ya itu dia. Jadi kalau ya harga emas itu naik turun itu, ya itu dia, mesti tanya kepada para ya penggiat di situ, ibu nggak ngerti itu. Itu dia. Jadi mereka memang pegang peranan itu. Jangan-jangan juga harga antam di Indonesia itu mereka juga yang mengendalikan. Karena mereka betul-betul punya kerinduan untuk itu. Ya. Orang-orang kaya di dunia dari mana sih semua mereka itu?
Kalau bukan dari Israel, kalian bisa bayangkan mereka itu mengumpulkan harta begitu banyak. Salah satu visi mereka itu bangun kembali bait sucinya. Gitu ya, tapi bukan tentang itu ya, bukan tentang itu sekarang ini ya. Itu masih, tapi gerakan untuk kembali ke Yerusalem, kembali ke Israel itu, wah, itu sampai sekarang kan. Gitu. Oke, itu intermezzo aja ya Pak Roy ya. Nanti kita ya. Nak, kamu mau nanya apa? 10 menit lagi ya, terus kita lanjut ke Romawi. Keluarga Allah di oke. Enggak pernah itu, makanya kan orang-orang di Kasidin itu marah. Karena Antiochus Epiphanes mengangkat sesukanya dia. Ya kan, ada Jason, Menelaus, gitu kan, orang-orang yang bisa cari muka kepada pemerintah. Enggak bisa, pasti ada orang yang bisa menggantikan imam besar sebelumnya. Kamu buka apa? Oke. Iya. Oke, itu di perjanjian lama. Itu kan pada waktu tabut perjanjian itu waktu direbut oleh Filistin, lalu kemudian tinggal di rumah Obed Edom kan? Obed Edom jadi apa? Kaya kok, jadi kaya banget di sana. Lalu kemudian ketika Daud mau mengembalikan, duh ibu jangan dibawa ke sana, ibu suka perempuan yang suka dibawa arus, tahu nggak gitu. Nanti ibu bisa ke situ maksudnya, cerita itu lupa yang ini. Gas lu, gas. Selesai, maksudnya ibu tuh suka kepancing gitu loh, nah gitu. Nanti ibu cerita itu, ibu lupa yang ini. Ntar aja itu tanya sama dosen perjanjian lama. Ya, ya, oke ya nak ya, oke. Uzza, ya, oke. Karena kan memang nggak boleh disentuh itu tabut perjanjian. Oke, ada lagi kah satu? Aduh, ibu berharap kalian tuh bisa memahami dah. Karena nanti kita masuk perjanjian baru. Ya. Sembilan 939 mungkin salah tulis kali ya. Oke, kamu cuma bingung sedikit, yang lain mungkin bingung banyak ya. Jadi bagus. Nanti coba ibu cek. Ya. Bisa aja itu typo. Ibu malah nggak ngelihat itu. Thank you nak. Nanti ibu coba cek. Oke, ada lagi kah yang lain? Kalau enggak ada yang lain, sekarang tugas kalian soalnya. Ya, buka Google Classroom. Lihat zaman Romawi. Kenapa Abdil? Tanya apa? Enggak kedengaran. Hah? Yang lain kamu udah paham? Iya, itu yang kamu nggak paham. Ya. Simon, ada masa Hasmonean. Iya. Hah? Kenapa dia diangkat jadi imam? Kamu dapat di situ apa?
Oke, ini kan yang pemerintahan terakhir Makabe kan? Iya enggak? Lah dia kan memang keturunan imam besar, anak Matatias kan? Matatias itu kan imam. Ya wajar kalau dia jadi imam. Tetapi mereka penggerak-penggerak politik pada waktu itu untuk mengembalikan kejayaan dari agama Yahudi. Memang dia anaknya imam. Tapi memang singkatnya coba lihat apa yang membuat singkat masanya. Ya Abdil, itu aja, lihat aja. Ya, jadi dia itu anak imam, jadi tidak menyalahi aturan. Ya, oke nak. Yo, silakan lanjut. Zaman Romawi, sudah lihat Google Classroom? Silakan, boleh gabung dua kelompok. Dua kelompok gabung. Kelompok yang paling dekat yang mana kalian? Rizky gabung dengan kelompoknya Gray di belakang. Supaya, atau bikin ini aja. Ini kelompok berapa kalian? 10? 7 sama 10 gabung. Kalian kelompok berapa? 9. Belakang? 8. 9 sama 8. Kamu gabung dengan yang di belakang. Kamu di mana sini? Oh, kamu di sini. Kamu 10 gabung dengan belakang. 8 dengan 9. Ayo yang di sini cari kelompok masih 2-2, gabung 2-2 kelompok. Silakan diskusikan zaman Romawi. Ayo jangan lama, sampai setengah 12 saja ayo. Abdil maju, gabung depan sini. Agak